Selamat datang di channel Imuruni. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia sistem operasi. Mengapa? Karena sistem operasi adalah fondasi dari hampir semua perangkat yang kita gunakan setiap hari, dari komputer desktop hingga ponsel pintar, bahkan hingga perangkat di rumah kita. Sistem operasi adalah otak dari perangkat keras komputer kita, dan dalam video ini, kami akan membahas mengapa peran ini begitu penting. Dari manajemen memori hingga pengelolaan perangkat keras, sistem operasi adalah komponen kunci yang membuat perangkat kita dapat berfungsi. Mari kita mulai dengan memahami mengapa kita harus belajar tentang sistem operasi. Sejarah sistem operasi adalah kisah menarik tentang evolusi teknologi komputer. Semuanya dimulai di tahun 1940-an ketika komputer pertama diciptakan. Pada masa itu, komputer hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu, dan mereka dioperasikan dengan saklar fisik dan kartu pang. Salah satu titik penting dalam sejarah adalah kemunculan UNIVACI pada tahun 1951, yang menjadi salah satu komputer pertama dengan sistem operasi. Namun, saat itu, sistem operasi lebih sederhana dibandingkan dengan yang kita kenal hari ini. Kemudian, pada tahun 1960-an, IBM mengembangkan OS 360, yang adalah salah satu sistem operasi pertama yang mendukung multitasking. Ini adalah tonggak penting dalam evolusi sistem operasi. Namun, revolusi sejati terjadi pada tahun 1980-an. Pada tahun 1981, Microsoft merilis MS-DOS, yang menjadi sistem operasi yang sangat populer untuk komputer pribadi. Pada tahun yang sama, IBM juga merilis IBM PC dengan MS-DOS. Ini adalah awal dari revolusi komputer pribadi. Pada tahun 1990, Windows 3.0 diperkenalkan, membawa antarmuka grafis yang lebih ramah pengguna. Kemudian, pada tahun 1995, Windows 95 merubah cara kita berinteraksi dengan komputer. Di sisi lain, pada tahun 1969, Unix, sistem operasi berbasis teks, dikembangkan di AT dan T Bell Labs. Unix menjadi dasar untuk sistem operasi lain, termasuk Linux. Linux, yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, adalah salah satu contoh terbaik dari perangkat lunak sumber terbuka dan telah menjadi sangat populer di server dan sistem embedded. Seiring berjalannya waktu, kita juga melihat kemunculan sistem operasi mobile seperti iOS dan Android, yang mengubah cara kita menggunakan perangkat seluler. Inilah sekilas sejarah sistem operasi, dari awal komputasi hingga masa kini. Evolusi ini terus berlanjut, dan sistem operasi terus berkembang, menghadapi tantangan dan peluang baru. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi (SO) adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berjalan di dalamnya. Ini adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan yang diperlukan oleh program-program untuk berjalan dengan lancar. Sistem operasi mengontrol operasi dasar seperti alokasi memori, penjadwalan proses, manajemen file, komunikasi antar proses, dan pengelolaan perangkat input-output. Tanpa sistem operasi, setiap aplikasi harus mengelola sumber daya keras secara langsung, yang akan menjadi sangat rumit. Jika suatu perangkat komputer tanpa adanya sistem operasi bisa diibaratkan seperti jasad tanpa ruh. Sistem operasi bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya. Ini mencakup pengelolaan perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat input-output I/O, dan jaringan. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini kepada program-program yang berjalan. Manajemen proses, SO mengatur dan mengendalikan eksekusi program atau proses. Ini melibatkan konsep seperti multitasking dan multiprocessing. Manajemen memori, sistem operasi memantau dan mengalokasikan ruang memori untuk program dan data yang berjalan. Ini mencakup manajemen memori fisik dan virtual. Manajemen sistem file, SO mengatur penyimpanan, akses, dan penghapusan file di sistem. Manajemen perangkat input-output I/O ini melibatkan pengaturan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, memastikan data dapat dibaca dan ditulis. Keamanan, sistem operasi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem dan data. Ini mencakup otorisasi, enkripsi, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Konsep-konsep penting dalam sistem operasi. Multitasking, konsep ini memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan di komputer. Sistem operasi secara cepat bergantian antara program-program ini sehingga terlihat seolah-olah semuanya berjalan bersamaan. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Multiprocessing, ini adalah kemampuan sistem operasi untuk mendukung eksekusi beberapa tugas secara paralel pada beberapa CPU atau inti CPU. Ini digunakan di komputer dengan beberapa prosesor atau inti.
Manajemen memori, mengelola ruang memori untuk program dan data. Ini melibatkan alokasi, dealokasi, dan penggunaan memori fisik dan virtual untuk memastikan program berjalan tanpa konflik. Manajemen sistem file, ini melibatkan penyimpanan, organisasi, dan akses ke file dan direktori. Sistem operasi menyediakan abstraksi antarmuka untuk berinteraksi dengan file. Keamanan, sistem operasi melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal. Sistem operasi memastikan bahwa data dan sumber daya komputer aman dari akses yang tidak sah. Ini mencakup otentikasi pengguna, pengaturan izin akses, enkripsi data, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti virus dan malware. Semua konsep ini adalah dasar dari sistem operasi modern dan memastikan komputer dapat beroperasi dengan efisien, andal, dan aman. Jenis sistem operasi. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai jenis sistem operasi beserta contoh-contoh yang populer dalam setiap kategori. 1. Sistem operasi desktop. Deskripsi, sistem operasi desktop dirancang untuk digunakan pada komputer pribadi atau workstation. Mereka menyediakan antarmuka pengguna grafis GUI, yang umumnya digunakan untuk tugas-tugas umum seperti menjalankan aplikasi, browsing web, dan pengolahan dokumen. Contoh sistem operasi populer. Microsoft Windows, Windows 10, Windows 11 adalah contoh sistem operasi desktop populer yang dikembangkan oleh Microsoft. MacOS, sistem operasi komputer desktop yang dikembangkan oleh Apple untuk produk-produknya, seperti MacBook dan iMac. 2. Sistem operasi mobile. Deskripsi, sistem operasi mobile dirancang untuk perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet. Mereka biasanya dioptimalkan untuk efisiensi daya dan layar sentuh. Contoh sistem operasi populer. Android, sistem operasi mobile open source yang dikembangkan oleh Google. Digunakan pada berbagai perangkat, termasuk ponsel dan tablet. iOS, sistem operasi mobile eksklusif untuk produk Apple seperti iPhone dan iPad. 3. Sistem operasi real-time. Deskripsi, sistem operasi real-time dirancang untuk mengolah data dan mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam hitungan milidetik atau mikrodetik. Mereka digunakan dalam aplikasi yang memerlukan respons cepat, seperti sistem kendali industri dan kendaraan otonom. Contoh sistem operasi populer. RTOS Real-Time Operating System. Beberapa contoh RTOS yang populer termasuk VxWorks, KNX, dan FreeRTOS. 4. Sistem operasi embedded. Deskripsi, sistem operasi embedded ditanamkan dalam perangkat keras non-komputer seperti perangkat elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, mobil, dan banyak perangkat lainnya. Mereka dirancang untuk menjalankan fungsi khusus yang terintegrasi dengan perangkat tersebut. Contoh sistem operasi populer. Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang sering digunakan dalam perangkat embedded karena ringan dan dapat disesuaikan. FreeRTOS, sistem operasi real-time kecil yang sering digunakan dalam perangkat embedded yang memerlukan respons cepat. Setiap jenis sistem operasi memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, dan mereka memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita, mulai dari komputasi desktop hingga perangkat seluler, sistem kontrol industri, dan perangkat embedded. Bagaimana sistem operasi berinteraksi dengan perangkat keras? Sistem operasi adalah perantara antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Ini bekerja sebagai lapisan abstraksi antara aplikasi yang berjalan di atasnya dan komponen fisik perangkat keras di bawahnya. Cara sistem operasi berinteraksi dengan perangkat keras melibatkan beberapa mekanisme utama. Driver perangkat keras device drivers. Sistem operasi memanfaatkan driver perangkat keras untuk berkomunikasi dengan komponen fisik seperti CPU, RAM, kartu grafis, keyboard, mouse, dan perangkat input-output lainnya. Driver ini menyediakan antarmuka standar yang memungkinkan sistem operasi dan perangkat keras berkomunikasi. Alokasi sumber daya, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input-output kepada berbagai aplikasi dan proses yang berjalan. Ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan adil. Manajemen memori, sistem operasi mengawasi penggunaan memori fisik dan virtual. Ini mencakup alokasi dan dealokasi memori, serta memastikan bahwa berbagai aplikasi tidak tumpang tindih dalam penggunaan memori. Penjadwalan proses, sistem operasi menggunakan penjadwalan untuk mengatur tugas-tugas atau proses yang berjalan di CPU. Ini memutuskan urutan eksekusi program dan mengelola waktu CPU yang tersedia. Manajemen perangkat input-output, sistem operasi mengatur dan mengawasi operasi input-output, termasuk operasi file, transfer data antara perangkat input-output, dan pengelolaan antrian perangkat input-output. Sistem operasi memiliki struktur kompleks yang terdiri dari beberapa komponen utama. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam struktur sistem operasi.
Kernel, ini adalah inti dari sistem operasi yang menyediakan layanan dasar seperti manajemen memori, penjadwalan proses, komunikasi antar proses, dan manajemen perangkat keras. Kernel beroperasi dalam mode yang sangat rendah dan memiliki akses langsung ke perangkat keras. Contoh, kernel Linux bertanggung jawab atas manajemen sumber daya dalam distribusi Linux seperti Ubuntu. Shell adalah antarmuka pengguna ke sistem operasi. Pengguna berinteraksi dengan shell untuk menjalankan perintah dan program. Ada berbagai jenis shell, termasuk shell berbasis teks dan GUI Graphical User Interface. Contoh, shell bash di sistem operasi Unix dan Linux memberikan antarmuka baris perintah yang kuat untuk pengguna. Driver perangkat keras, ini adalah bagian dari sistem operasi yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel. Mereka memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Contoh, driver grafis NVIDIA untuk Windows memungkinkan sistem operasi mengendalikan kartu grafis NVIDIA. Manajer tugas Task Manager ini adalah komponen yang memantau dan mengatur tugas-tugas yang berjalan di sistem. Pengguna dapat menggunakan manajer tugas untuk melihat proses-proses yang berjalan dan mematikan proses yang tidak diinginkan. Manajer file manajer file memungkinkan pengguna untuk mengelola file dan direktori. Ini memfasilitasi pembuatan, penghapusan, penyalinan, pemindahan, dan penyuntingan file. Layanan jaringan, dalam sistem operasi yang mendukung jaringan, ada komponen yang mengelola koneksi jaringan, seperti protokol jaringan, firewall, dan pengaturan jaringan. Struktur dan komponen sistem operasi dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem operasinya, tetapi komponen-komponen di atas adalah umumnya ditemukan dalam banyak sistem operasi modern. Implementasi sistem operasi. Terdapat banyak situasi dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan bantuan sistem operasi. Berikut adalah beberapa contoh. Multitasking pada komputer pribadi. Situasi, Anda sedang mengedit dokumen, mendengarkan musik, dan menjalankan aplikasi email secara bersamaan pada komputer pribadi Anda. Solusi sistem operasi memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan, menjadikan multitasking mudah. Ini memungkinkan Anda beralih antara aplikasi dan tugas dengan lancar. Manajemen memori di server. Situasi, Anda menjalankan server web yang melayani banyak permintaan dari pengguna dalam waktu bersamaan. Solusi sistem operasi mengelola alokasi memori yang efisien, memastikan bahwa server web memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan aplikasinya dengan cepat dan andal. Penjadwalan proses pada CPU. Situasi, banyak proses sedang berjalan pada komputer Anda, termasuk browser, pemutar video, dan permainan, dan Anda ingin memastikan semuanya mendapatkan waktu CPU yang adil. Solusi sistem operasi menggunakan algoritme penjadwalan untuk mengatur bagaimana CPU dialokasikan kepada berbagai proses yang berjalan. Ini memastikan bahwa proses-proses mendapatkan waktu CPU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka. Manajemen file dan data. Situasi, Anda perlu menyimpan, mengatur, dan mencari file dan data pada komputer atau perangkat seluler Anda. Solusi sistem operasi menyediakan sistem file yang memungkinkan Anda untuk membuat, menghapus, menyimpan, dan mengelola file dan data. Ini termasuk mengatur direktori, memberikan izin akses, dan pencarian file. Keamanan komputer. Situasi, Anda ingin melindungi komputer Anda dari ancaman seperti virus, malware, dan akses yang tidak sah. Solusi sistem operasi menyediakan lapisan keamanan, termasuk firewall, pembaruan perangkat lunak, dan akses pengguna yang terkontrol. Ini membantu melindungi komputer Anda dari ancaman keamanan. Kendaraan otonom. Situasi, mobil otonom yang sedang berkembang perlu mengkoordinasikan sensor-sensor dan tindakan mereka dalam waktu nyata. Solusi sistem operasi real-time digunakan dalam kendaraan otonom untuk mengelola sensor, pengambilan keputusan, dan kontrol kendaraan, sehingga dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Sistem operasi hadir dalam berbagai perangkat dan lingkungan untuk memastikan bahwa tugas-tugas kompleks dapat dijalankan dengan lancar, efisien, dan aman. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan abstraksi dan alat yang memungkinkan pengguna dan pengembang berinteraksi dengan perangkat keras tanpa harus terlibat dalam detail teknis yang kompleks. Tantangan dan perkembangan terkini dalam dunia sistem operasi mencerminkan perubahan cepat dalam teknologi dan tuntutan baru dalam komputasi. Berikut adalah beberapa contoh. Virtualisasi. Tantangan utama dalam virtualisasi adalah meningkatkan efisiensi dan keamanan virtualisasi, terutama dalam pusat data. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya yang lebih baik dan pengembangan sistem operasi yang mendukung teknologi virtualisasi dengan cara yang lebih efisien.
Perkembangan terkini, pengembangan sistem operasi yang dioptimalkan untuk virtualisasi seperti teknologi kontainerisasi, seperti Docker, telah berkembang pesat. Ini memungkinkan lebih banyak aplikasi dijalankan dalam lingkungan yang terisolasi dan efisien. Keamanan. Tantangan besar adalah melindungi sistem operasi dari serangan siber yang semakin canggih. Sistem operasi harus mengatasi ancaman seperti malware, peretasan, dan kebocoran data. Perkembangan terkini, sistem operasi telah mengadopsi teknik keamanan tingkat tinggi seperti isolasi aplikasi, enkripsi end-to-end, dan manajemen identitas. Keamanan di lapisan perangkat keras seperti trust zone pada ARM juga semakin penting. Internet of Things IoT. Tantangan, IoT melibatkan berbagai perangkat yang berinteraksi dan terhubung dengan internet. Tantangan utama adalah mengelola dan mengamankan ekosistem yang sangat besar dan beragam. Perkembangan terkini, sistem operasi khusus IoT yang ringan dan energi efisien telah dikembangkan untuk mendukung perangkat IoT. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya di perangkat IoT. Kinerja dan efisiensi energi. Tantangan, dengan munculnya perangkat mobile, kebutuhan akan kinerja yang tinggi dan efisiensi energi semakin penting. Sistem operasi harus mengoptimalkan penggunaan CPU, memori, dan daya. Perkembangan terkini, sistem operasi mobile dan embedded terbaru telah mengadopsi teknik manajemen daya yang lebih canggih untuk memperpanjang masa pakai baterai dan meningkatkan kinerja perangkat. Kemajuan jaringan. Tantangan, dengan perkembangan teknologi jaringan seperti 5G, sistem operasi harus dapat mengoptimalkan koneksi jaringan untuk aplikasi yang semakin kompleks dan berat data. Perkembangan terkini, sistem operasi telah mengadopsi teknologi seperti SAT-WAN, Software Defined Wide Area Network, untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih efisien. Tantangan dan perkembangan dalam sistem operasi mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan baru dalam komputasi. Sistem operasi harus terus berkembang untuk mengatasi tantangan ini dan memenuhi kebutuhan pengguna serta aplikasi yang semakin maju. Dalam diskusi ini, kami telah membahas topik tentang sistem operasi, termasuk definisi dan peran utamanya, sejarah sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, sistem kerja sistem operasi, serta tantangan dan perkembangan terkini dalam dunia sistem operasi. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama yang telah dibahas. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berperan sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk aplikasi. Sejarah sistem operasi telah mengalami perkembangan dari komputer awal hingga masa kini, dengan titik penting seperti MS-DOS, Windows, Unix, dan Linux yang memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Jenis-jenis sistem operasi, terdapat berbagai jenis sistem operasi, termasuk desktop, mobile, real-time, dan embedded. Contoh-contoh sistem operasi populer dalam kategori-kategori ini telah dibahas. Sistem kerja sistem operasi berinteraksi dengan perangkat keras melalui driver perangkat keras, mengelola alokasi sumber daya, manajemen memori, penjadwalan proses, manajemen perangkat I/O, dan keamanan. Tantangan dan perkembangan terkini, tantangan dalam sistem operasi meliputi virtualisasi, keamanan, IoT, kinerja, dan perkembangan jaringan. Perkembangan terkini mencakup pengembangan sistem operasi yang mendukung virtualisasi, manajemen keamanan tingkat tinggi, sistem operasi IoT yang ringan, manajemen energi, dan peningkatan kinerja jaringan. Dalam rangkuman ini, kami telah memberikan pemahaman dasar tentang sistem operasi, sejarahnya, jenis-jenisnya, serta tantangan dan perkembangan terkini dalam dunia sistem operasi. Pengetahuan ini penting untuk memahami bagaimana sistem operasi memengaruhi perangkat dan perangkat lunak yang kita gunakan setiap hari.